Jadi kemarin tuh Mas Bay beli controller gamepad dengan harga 100 ribuan. Di packagingnya di sini tertulis controller gamepad digital game player S10 gamepad yang sudah tersedia 520 klasik game. Kemudian di bagian kanan, kiri, atas, bawah, dan belakang tampilannya hampir sama. Juga ada beberapa keterangan tambahan lainnya cuy. Cuman kondisi packagingnya kok udah nggak meyakinkan gini ya. Mudah-mudahan sih dalamnya aman ya. Tanpa berlama-lama langsung aja kita unboxing cuy. Yang pertama di sini kita dapat unit utamanya yaitu controller gamepad berwarna hitam yang tampilannya itu mirip seperti stick PS3 cuy. Yang kedua kita dapat baterai dengan tipe BL5C dengan kapasitas 1020 mAh. Nah kalau dilihat-lihat sih ini mirip baterai handphone jadul ya. Iya merek Nokia cuy. Yang ketiga di sini kita dapat dua kabel. Yang pertama yaitu kabel AV untuk nyalurin antara gamepad sama TV, dan yang kedua kita dapat kabel charger yaitu kabel micro USB. Dan karena Mas Bay di sini membeli paket yang dua player, di sini Mas Bay mendapatkan satu stick tambahan, koneksinya sama micro USB sama kayak chargernya tadi. Di sini warnanya abu-abu cuy. Terakhir tentunya kita dapat buku manual petunjuk penggunaan yang sudah satu paket dengan kartu garansinya. Terdiri dari dua bahasa, baik itu bahasa Cina maupun bahasa Inggris. Udah, itu aja di paket pembeliannya. Lanjut kita ke unit utamanya nih. Nah, seperti penjelasan di awal, controller S10 gamepad bentuknya mirip seperti stick PS3. Warnanya hitam, tampilan depannya seperti ini. Di bagian depan pojok kanan atas terdapat tulisan S10, seri dari brand controller gamepadnya. Kemudian ada layar TFT berukuran 2,4 inch, di bawah layar terdapat tulisan game. Nah, tentunya juga di sini ada tombol-tombol. Di bagian kiri di sini ada tombol navigasi baik itu arah atas, bawah, kanan maupun kiri. Di bagian tengahnya di sini ada tombol select, start, reset, dan tombol volume. Bagian kanan yang tombol gamenya di PS3 itu harusnya simbolnya bulat, kotak, segitiga, dan X. Di sini dimodifikasi menjadi A, B, Y, dan X. Terus untuk analognya di bagian tengah ini dimodifikasi menjadi sebuah speaker cuy. Sekarang kita ke bagian belakang dari controller gamepadnya. Dimulai dari sisi kiri, ini terdapat port untuk penghubungan antara controller gamepad dengan TV di rumah kalian yang tentunya dibantu dengan kabel AV. Kemudian di sini ada port untuk pengisian daya dari controller gamepadnya sekaligus penghubung antara stick player 2-nya tadi cuy. Dan terakhir di sini ada switch untuk on off untuk menghidupkan dan mematikan controller gamepadnya. Dan untuk tombol L maupun R, baik itu L1, L2, dan R1, R2 itu hilang cuy. Maklum lah, ini kan bukan stick PS3. Selanjutnya di sini Mas Bay mau kasih tutorial ke kalian bagaimana cara menghidupkan atau bermain controller gamepad seri S10. Yang pertama kita pasang baterainya, letak baterainya di bagian belakang. Kita pasang dulu cuy. Kemudian selanjutnya tinggal kalian geser switch on off-nya ke arah kanan dan udah controller gamepad S10 sudah hidup nih, sudah siap untuk dimainkan, dan ini adalah tampilan awal dari controller gamepad digital game player. Nah, untuk tampilannya seperti ini, terdapat dua bahasa yaitu bahasa Cina dan bahasa Inggris. Kita pilih yang bahasa Inggris aja. Kita tekan start. Nah, di sini ada daftar kurang lebih 520 klasik game dan kalian bisa pilih bebas untuk memainkannya. Oke, langsung aja kita tes untuk bermain Super Mario. Nah, Super Mario ini adalah salah satu game andalan Mas Bay dulu waktu punya yang namanya Nintendo. Masih inget banget dulu di rumah waktu pertama kali Mas Bay punya Nintendo tuh rame banget di rumah cuy. Jadi mainnya gantian gitu. Anda ya bisa balik lagi ke masa itu. Kayak indah banget gitu, pulang sekolah terus ngumpul di rumah main Nintendo. Kemudian untuk adaptasi dengan tombol-tombolnya itu nggak terlalu susah cuy. Jadi di sini kan ada contohnya yaitu Super Mario. Di sini untuk lompat, lari cepat, kemudian untuk tembakan ngeluarin api untuk mematikan musuh-musuhnya itu masih kliki dan enak banget cuy tombol-tombol maupun arahnya. Cobain deh, pasti kalian kerasa nostalgia sama game zaman dulu. Ada juga game F1, jadi balap-balapan kayak gini. Dulu siapa yang kalian pernah main game F1 ini? Coba komentar di bawah ya. Terus ada juga game Pac-Man. Ini main kayak gini dulu udah seneng banget cuy.
Ini kalau kuman-kumannya udah jadi hantu baru bisa dimakan ini. Nah, kalau untuk game dari pesawat luar angkasa tembak-tembakan nih, Mas Bay senangnya sama Star Forge nih. Kayak gini nih. Ini juga dulu kalau main gantian nih. Kadang digangguin nih. Awas, awas ada musuh, awas ada musuh. Ah, tembak-tembak, awas mati. Ya, kayak gitu cuy. Terus kemudian ada game Popeye. Nah, di sini misinya Popeye untuk menyelamatkan Olive. Jadi nangkepin love-love-nya yang dijatuhin sama Olive. Syaratnya ya kita makan bayam untuk menghadapi si Brutus. Jadi kalau udah makan bayam tuh jadi kuat gitu cuy. Brutusnya lari ya udah kita kejar tinju aja. Udah tinju wah kan langsung Brutusnya nyampe nyebur ke air cuy. Nah kayak gini cuy, nah kan nih nangkepin love-love-nya yang dijatuhin sama Olive nih. Seru banget cuy. Dan masih banyak lagi game klasik lainnya cuy. Jadi kalian tinggal pilih aja, kalian tekan tombol kursornya ke atas bawah sampai jumlahnya 520. Nah, untuk nampilin gamenya di TV kalian, tutorialnya untuk kabel koneksi warna hitam itu disambungkan ke controller gamepadnya. Sedangkan untuk kabel koneksi warna merah dan kuning itu kalian sambungin aja ke TV kalian. Udah deh, maka tampilan game yang ada di controller game akan pindah ke layar TV kalian. Ini maaf ya, Mas Bay nggak bisa meraktekin langsung ke TV karena Mas Bay kan di perantauan dan di kamar tuh nggak ada TV cuy. Kalau untuk stick player 2-nya, ini tinggal kalian hubungkan aja antara kabel dengan port USB yang ada di controller gamepadnya. Kalau udah kayak gini, ya udah, maka kalian bisa main 2 player cuy. Oh iya, untuk pengisian daya dari controller gamepad ini, kalian ada 2 cara cuy. Yang pertama, menggunakan charger bawaan atau kabel bawaan dari controller gamepadnya. Ya udah tinggal kalian hubungkan aja antara kabel micro USB dengan controller gamepadnya. Kalau indikatornya berwarna merah di speaker ini nih, di tengah warna merah ini, berarti tandanya dayanya masuk cuy. Nah gitu, gampang banget kan? Dan untuk cara yang kedua, ini menggunakan cara jadul karena game-gamenya kan jadul. Yaitu kalian lepas baterainya dari controller gamepadnya, kemudian kalian hubungkan antara baterai dengan charger kodoknya. Betul sekali. Di sini kan ada indikatornya kan 25%, 50%, 75% dan 100%. Kalau indikator baterainya di charger kodoknya udah 100%, ya udah tinggal kalian cabut. Kalau kalian mau main kembali, tinggal kalian cabut kemudian kalian pasang baterainya ke controller gamepadnya cuy. Kesimpulannya dengan harga 100 ribuan kalian udah bisa bangkitin kenangan atau masa lalu kalian, khususnya untuk angkatan 80 sampai 90-an. Atau kalian bisa perkenalkan game-game ini ke anak-anak kalian. Untuk yang udah punya anak ya, ini loh dulu ayah kalau main game tuh gamenya kayak gini sebelum ML dan Free Fire menyerang cuy. Untuk kalian yang berminat membelinya, link pembelian Mas Bay taruh di kolom deskripsi ya. Salam permainan game jadul cuy.